nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah was sahibil uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Arqam yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, sehingga sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan semuanya itu kepada kita. Kita bisa melaksanakan salat Jumat bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita sampai pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang berbahagia, kurang lebih setengah bulan yang lalu kita sudah memasuki tahun 2025 menurut kalender Masehi. Kalau kita berbicara masalah kalender, masalah penanggalan, maka kita akan berhubungan dengan waktu. Kalau kita berhubungan dengan waktu, maka kita juga akan berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan agenda yang akan datang, agenda yang telah lalu, dan sebagainya. Nah, para sahabat sekalian, biasanya kalau kita semuanya pasti punya agenda sosial di tahun yang baru ini. Aku tahun 2025 ingin membangun rumah, maunya begitu. Aku tahun 2025 ingin membeli mobil, membeli motor, dan sebagainya. Itu agenda sosial. Tapi alangkah indahnya bersama sekalian kalau kita juga mempunyai agenda religius, agenda keislaman kita. Saya tahun 2025 insya Allah akan lebih banyak membaca Al-Qur'annya. Yang dulu hanya 1 lembar, mungkin untuk tahun 2025 saya akan membaca lebih banyak lagi, 2 lembar dan sebagainya. Saya tahun 2025 ini saya ingin insya Allah lebih banyak untuk berjamaah di masjid. Saya insya Allah tahun 2025 ingin berangkat umroh dan sebagainya. Jadi punya agenda, di samping agenda sosial, kita juga punya agenda-agenda keislaman kita, agenda-agenda religi kita. Itulah waktu dalam agama Islam sangat diperhatikan, sangat. Bahkan Allah pernah berfirman bahwa saya membuat waktu tidak main-main, tidak ada waktu yang tidak baik, semuanya baik. Allah mengatakan begitu. Jadi para sahabat sekalian, bahkan di dalam surat yang saya baca tadi, Allah sudah memanti-manti kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada kamu, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kita kerjakan. Jadi setiap kita melakukan suatu aktivitas, apakah yang kita lakukan ini bisa untuk sanggup di akhirat besok. Allah telah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita, apakah sudah bisa untuk sanggup di kemudian hari, di akhirat besok. Apakah akan membuahkan sebuah pahala, ataukah hanya justru malah membuahkan sebuah dosa. Allah sudah memanti-manti kepada kita, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kita
kerjakan untuk hari esok. Itu di dalam surat Al-Asr ayat 18. Di dalam surat Wal-Asr, surat yang 100 ke 103 juga Allah memanti-mantikan kita. Banyak sekali ayat-ayat yang tamartu wal laili wal duha wal fajr dan sebagainya. Ini Wal-Asr ini lebih spesifik ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu Allah bersumpah, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya Allah itu dalam kerugian, semoga manusia itu dalam kerugian. Jadi kita semua itu dalam kerugian, Pak. Kecuali ada kecualinya. Nah, kalau ada kecualinya biasanya yang kecuali lebih sedikit nih. Jadi umumnya dilarang masuk selain kecuali petugas. Itu berarti yang petugas dan yang akan masuk itu lebih banyak yang akan masuk. Demikian juga ini. Jadi semua itu dalam kerugian kecuali, berarti yang kecuali lebih sedikit. Tidak ada semuanya, tapi ada kecualinya. Itu apa? Orang yang beriman kepada Allah, satu. Yang kedua, orang yang melaksanakan amal soleh, melaksanakan kebajikan, orang yang menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu kita tidak merugi, Pak. Jadi semuanya merugi kecuali ada 4 hal ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua adalah melaksanakan amal soleh atau amal kebajikan, yang kedua adalah yang ketiga adalah menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Nah, para sahabat sekalian, bahkan ada sebuah pendapat dari seorang ulama yang sangat bagus untuk muhasabah kita, di tahun-tahun yang akan datang. Beliau mengatakan begini, ada 3 musibah yang selalu kita alami setiap harinya. Ada 3 musibah yang setiap hari kita alami setiap harinya. Kalau kita lalai dalam hal ini, apa itu 3 musibah itu? Yang pertama adalah kita setiap hari itu berkurang usia kita, tapi kita biasa-biasa saja. Kita tidak ada perhatian terhadap kita, biasa saja, tidak ada perubahan apapun. Padahal setiap hari kita berkurang usia kita. Kalau kita memperingati hari kelahiran kita, kadang-kadang dirayakan dengan gegap gempita, padahal itu pertanda berkurangnya usia kita. Kalau kita kehilangan uang, itu kita bingung, padahal uang itu bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu itu tidak bisa kita cari lagi, tapi kita lalai. Setiap hari kita berkurang usia kita, tapi kita lalai, tidak ada penambahan ibadah kita kepada Allah. Itu musibah yang pertama. Yang kemarin mungkin tidak pernah subuhan di masjid, sama 6 bulan kemudian tidak pernah subuhan, tidak ada perubahan. Mungkin setahun kita refleksi, setahun yang lalu aja, setahun yang lalu kita tidak pernah pergi ke masjid untuk jamaah, sama tahun ini juga sama, tidak ada penambahan, padahal usia kita semakin lama semakin berulang. Itu musibah yang pertama. Musibah yang kedua adalah kita menerima rezeki dari Allah setiap hari, tetapi kita juga biasa-biasa saja, tidak ada penambahan ketaatan kepada Allah. Padahal kita setiap hari mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan kadang-kadang kita tidak memperhatikan dari mana asal rezeki kita. Pokoknya kita dapat entah halal entah haram, itu kita tidak perhatikan. Sehingga nyusahu banyak sekali para umat Islam yang tergiur dengan syahwat dunia, tidak memperhatikan dari mana asalnya. Yang penting dapat dari korupsi, dari manipulasi dan sebagainya, dan bahkan uang itu sangat besar, tidak ada perhatian. Ini musibah yang kedua, Pak sahabat sekalian. Musibah yang kedua adalah kita tidak memperhatikan, tidak menambah ketaatan kita, padahal kita mendapatkan rezeki setiap hari, dan kita tidak memperhatikan dari mana rezeki itu kita dapat, entah halal entah haram, yang penting kita dapat uang. Itu musibah yang kedua.
Dan bersama sekalian, musibah yang ketiga adalah semakin hari kita semakin dekat dengan akhirat dan semakin jauh dengan dunia, tapi kita juga biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Para sahabat sekalian, kita ini semuanya dalam perjalanan ke akhirat. Ada yang sudah sampai mungkin 100 km, ada yang sudah sampai mungkin 200 km dan sebagainya. Kita berbeda-beda, ya. Nah, ini kita semakin jauh dengan dunia dan semakin dekat dengan akhirat, tapi kita juga biasa saja. Ini juga merupakan sebuah musibah yang kita alami setiap hari kalau kita tidak mengkoreksi diri bahwa kita semakin lama semakin jauh dari dunia dan semakin dekat dengan akhirat. Nah, mudah-mudahan dari tiga hal inilah para sahabat sekalian kita bisa mengkoreksi, muhasabah diri bahwa kita terus berjalan kepada sebuah ketentuan Allah, yaitu akan kematian. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat pendek, sudah terkenal, tapi juga kita tidak pernah perhatikan. Rasulullah pernah bersabda begini, Pak: manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ini juga sangat simpel, mudah dipahami, tapi kita mudah-mudahan kita bisa perhatikannya, yaitu manfaatkan mudamu sebelum masa tuamu. Monggo, okay, masih muda, masih kuat, masih sehat, monggo kita melaksanakan kewajiban kita atau sunnah-sunnah kita yang perlu dengan tenaga, ya. Ada puasa, ada sholat malam, ada membaca Al-Quran dan sebagainya. Masih muda. Kalau sudah tua bagaimana, Pak? Maksudnya begini, kalau 50 tahun monggo sebelum umur 60 tahun, kalau umur 60 tahun monggo sebelum usia 70 tahun dan sebagainya. Manfaatkan mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua adalah manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Ini kadang-kadang kita terlena dengan kesehatan kita. Monggo sebelum sehat, sebelum sakit, monggo kita laksanakan kewajiban kita yang maksimal. Mungkin puasa sunnah, kemudian sholat malam dan sebagainya yang perlu tenaga yang ekstra. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa tamu, dan manfaatkan kayamu sebelum miskinmu atau kumpul duit. Ayo kita umroh gitu, kita umroh karena tidak tahu kesehatan kita, ya. Kesehatan kita, kesempatan kita itu tidak tahu, ya. Monggo jangan berpikir panjang. Kalau ada uang, ada waktu, berangkat umroh gitu. Jadi manfaatkan kayamu sebelum masa datangnya miskinmu, atau mungkin ya ditipis entek gitu. Yang keempat adalah masa luangmu sebelum masa sibukmu. Ini juga penting, ya. Mumpung masih punya anak satu atau mungkin belum punya putra, ya. Semoga kita maksimalkan ibadah kita. Yang terakhir adalah yang paling pol, yaitu masa hidupmu sebelum kematianmu. Jadi para sahabat sekalian, ada sebuah pendapat yang yang sering kita alami, bahwa musibah yang terbesar itu adalah kematian. Tapi para ulama berpendapat bahwa ada musibah yang lebih besar lagi, tidak kematian, tapi adalah bahwa ada sebuah musibah yang lebih besar lagi, yaitu sewaktu kita di alam barzah, kita merengek-rengek kepada Allah untuk meminta dikembalikan ke dunia. Jadi pada waktu itu kita meminta kepada Allah satu saja, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan wanita, bukan harta, tidak. Hanya satu permintaan kita, waktu saja, waktu untuk dikembalikan hidupnya di dunia, karena ada banyak amal soleh yang tidak dikerjakan saat dia hidup. Itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, ya. Dikatakan bahwasanya Rabbirji'un, jadi dikembalikan ke dunia lagi, pengen dikembalikan lagi, tapi Allah tidak mungkin, ya, kita dikembalikan ke dunia, hanya gara-gara kita waktu masih hidup itu tidak melaksanakan amal soleh. Ini musibah yang paling besar. Itu monggo, ya, kita gunakan waktu sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini 2012
2025 kita lebih Allah memudahkan dan melancarkan segala urusan kita lebih bisa berfokus kepada urusan akhirat, walaupun urusan dunia itu juga penting, tapi insya Allah kalau urusan kita di akhirat itu urusan dunia katut ya, akan mengikuti. Tapi kalau urusan dunia toh akhirat mungkin tidak terekspos, tapi kalau tujuan akhirat insya Allah dunia mengikuti. Saya demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wal karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah wa sahibil uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa 'afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nar wa indal hisab. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal juluni wal judami wa min syai'il asqam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.